Sementara Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu menyebut tantangan perekonomian Indonesia pada tahun 2024 justru berasal dari luar negeri. Menjaga fundamental perekonomian Indonesia menjadi PR besar bagi siapapun presiden terpilih untuk memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri. Tahun 2024 itu dari segi berbagai sisi, terutama mulai dari sisi eksternal dunia ya, itu banyak ketidakpastian ya, karena ekonomi dunia belum pulih total, banyak ketidakpastian, mau bicara konflik, perang, ataupun tetap melambatnya pertumbuhan di Tiongkok maupun di negara-negara maju. Jadi eksternal tidak terlalu mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Maka itu sebetulnya ekspor kita kan lagi agak melemah ya. Jadi berarti bagaimana kita memastikan pertumbuhan di dalam negeri itu bisa stabil ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat fundamental angka-angka ekonomi Indonesia itu cukup baik dan relatif baik dibanding dengan banyak negara lain. Baik dari segi pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 5%, fiskal kita yang fiskal kita yang cukup stabil, tidak sampai ada masalah, cadangan devisa yang baik, dan tidak terjadinya current account deficit yang membengkak gitu ya. Jadi dari segi itu stabil, tapi pertanyaan ke depan mungkin bagaimana kita memanfaatkan perkembangan yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadi kesempatan ya. Tantangan itu bagaimana dijadikan kesempatan. Beberapa tantangan yang bisa menjadi kesempatan ini dalam konteks global dan relokasi lah yang terjadi karena ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Itu terjadi relokasi dan diversifikasi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan relokasi dan investasi yang tengah terjadi ini ya. Itu berarti PR di dalam negerinya bagaimana iklim investasi dan kepastian kebijakan dan lain sebagainya itu perlu dipastikan. Dan tentu ini di dalam konteks kita memang sedang menjalankan pemilihan presiden yang baru ya. Jadi ya tentu kita semua berharap bahwa siapapun nanti yang terpilih, arah kebijakan, kepastian hukum, kepastian kebijakan itu semua bisa benar-benar diperbaiki, disempurnakan sehingga memang investasi bisa kembali meningkat di Indonesia ya. Dan tentu di luar itu peningkatan dari sumber daya manusia. Ya, jadi kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, kita ingin bisa lebih inovatif, lebih kreatif, ya berarti sektor pendidikan, sektor kesehatan itu diperlukan perhatian yang khusus juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.